Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Loh, kok selamat tahun baru? Tahun barunya masih Januari. Tapi saudara, hari ini bertepatan dengan hari Rosh Hashanah. Tepatnya dimulai kemarin, waktu sundown, sampai besok saudara. Ya, saudara, kenapa kita harus mengikuti dan bukan merayakan sih. Tapi kita ini kan dikatakan kita ini adalah cangkok Israel yang dicangkokkan, saudara. Jadi kita ini menerima yang namanya berkat yang Tuhan berikan untuk umat pilihannya, saudara. Jadi di tahun yang baru, biasanya setiap orang itu percaya, semua kepercayaan lah saudara. Saya kalau dulu pernah sekolah di Cina, saudara. Dan di situ diajarkan, kita ini kalau tahun baru, budayanya ya saudara, tahun baru kita ini kalau makan, walaupun orangnya berkekurangan ya saudara ya, misalnya lagi nggak punya uang atau gimana, itu kalau makan keluarga yang namanya disediakan menu itu komplit. Istilahnya dari dessert sampai appetizer sampai dessert itu semuanya ada. Menu itu bahkan mereka tuh, kita harus ada misalnya 9 menu atau 12 menu. Yang menandakan 12 gerbang gitu ya. 12 menu. Kan orangnya cuma sedikit nggak apa-apa. Mereka ini mempercayai saat kita mengawali sebuah tahun yang baru. Kita harus punya yang namanya iman. Walaupun mungkin saat itu sedang berkekurangan. Tapi mereka percaya Tuhanku akan menyediakan lebih dari yang aku pikirkan. Semua itu ya namanya menu ditata banyak. Bahkan kalau bisa jangan sampai kita makan kenyang, lauknya habis. Itu nggak boleh saudara. Aneh ya? Nggak boleh habis. Apalagi berkekurangan. Kita harus makan kenyang dan menunya harus ada. Itu menandakan apa? Kelimpahan saudara. Ini orang yang gak percaya Alkitab loh saudara. Orang yang di luar sana itu punya kepercayaan seperti ini. Kita seringkali apapun saudara, kalau misalnya tahun yang baru, semua orang juga beli baju yang baru. Supaya apa? Berkatnya baru, semuanya baru. Karena kita percaya kita akan memasuki tahun yang ajaib, tahun yang berkelimpahan. Nah saudara, saat kita memasuki yang namanya Rosh Hashanah ini saudara, jangan kita melewatinya dengan biasa. Setiap tahun kan juga kita akan mengalami tahun baru. Benar gak saudara? Kita mau apapun istilahnya kita hidup, yang namanya hidup di dunia itu akan berulang-berulang. Kita akan mengalami yang namanya tahun yang baru. Kan tahun depan juga ada Rosh Hashanah lagi. Misalnya kelewat hari ini, tahun depan pasti ngelewati Rosh Hashanah lagi. Tapi saudara harus tahu, setiap tahun kalau kita perhatikan dalam Rosh Hashanah, itu tahunnya, temanya itu beda-beda saudara. Kalau saudara nggak mau melewatkan, kalau saudara melewatkan yang tahun ini saudara, kita sepanjang tahun itu, bangsa Israel ini percaya, kita akan melewatkan sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita. Tahun ini 5784 Peidalet. The years of open door saudara. Nanti kita akan lakukan hari Selasa. Pesta rohani kita. Years of open door. Nah apakah kita ini percaya atau tidak saudara? Atau kita cuman melewatinya, oke ini cuman tema aja yang dibuat untuk supaya seru aja. Supaya ada tema mungkin pergantian tahun. Enggak saudara. Ini adalah firman. Kalau kita percaya ini adalah firman, kita melakukan dengan iman, itu hasilnya akan berbeda saudara. Kita harus percaya meresponi setiap firman yang ada. Tadi kita memperkatakan tema hari ini adalah Kairos saudara. Tadi waktu kita memperkatakan deklarasi ruah Yahweh itu salah satunya ruah apa? Binea. Ruah Binea artinya apa? Menangkap Kairos Tuhan. Saudara, beda banget yang namanya Kairos dengan waktu yang
pada umumnya berjalan ini, saudara. Atau disebut kronos. Kronos itu ya tiap waktu yang berjalan ini. Dunia bertambah, umur kita bertambah, kejadian yang berulang-ulang, nanti Januari, tahun depan ada Januari lagi, itu namanya kronos, saudara. Tapi kalau yang namanya kairos, itu datangnya sewaktu-waktu. Makanya kita perlu punya yang namanya rohbiniah, menangkap kairos Tuhan. Kairos ini ada di momen tertentu dalam kehidupan kita. Dalam sepanjang waktu, mungkin dalam sepanjang tahun, kairos Tuhan itu mungkin dalam tahun itu untuk setiap kita, mungkin pintunya itu dibukanya itu cuma sebentar, saudara. Dibuka, sekarang dibuka, ini waktunya terbuka. Seperti kalau saudara mau belanja online, saudara. Kalau belanja online kan sudah ada kairosnya. Nanti tanggal 9 bulan 9, wah udah kelewat nih, bisa kan? Ada diskon. Adanya lagi kapan? 10 bulan 10. Saudara pengen dapat diskon yang banyak. Misalnya saudara melihatkan tanggal 9 bulan 9, terus besok aja lah. Saya tanggal 20 aja belinya, bisa nggak dapat diskon? Nggak bisa. Ini namanya kairos, saudara. Dibuka dalam waktu yang tertentu. Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu, saudara. Banyak pintu akan dibukakan. Ya, saya percaya, amin. Tapi ada pintu yang sistem bukanya cuma sebentar, set, tek, habis itu tutup lagi. Kalau kita nggak masuk, kita nggak bisa menikmati apa di balik pintu itu, saudara. Kita harus mengerti dan menangkap yang namanya kairos Tuhan. Waktu-waktu ini, 2 hari ini, Peidalet, kita memasuki yang namanya Rosasana. Disediakan bukaan pintunya 2 hari, saudara. Loh, nanti yang Selasa gimana? Selasa itu pintu yang lain lagi, saudara. Tapi yang penting di sini kita harus masuk dulu pintu awal tahun. Pak Agung sering berbicara, kita ini awal tahun, raja-raja itu waktunya berperang, saudara. Nah, kalau kita cuma menerima janji Tuhan, kita tidak berperang, kita nggak akan bisa yang namanya lapangkan tempat kemahmu, perluasan daerah, nggak bisa tanpa kita berperang. Raja-raja jalan zaman Israel setiap tahun mau memasuki tahun yang baru, mereka tuh memikirkan, mana ya, aku pengen expand, waktunya berperang. Saudara, kita diberi perlengkapan, saudara, untuk kita berperang hari-hari ini. Apa? Peidalet. Kita berperang dengan apa? Firman. Memperkatakan firman. Waktu Selasa lalu Ibu Nani menyampaikan persiapan untuk apa namanya? Financial freedom. Disuruh apa? Memperkatakan firman. Coba ditampilkan yang kemarin, yang tentang deklarasinya kita menjadi bendahara dan lain sebagainya. Itu sudah diperkatakan belum, saudara, tiap hari? Ada yang lupa enggak? Saya belajar memperkatakan tiap hari. Karena itu tuh senjata, saudara, yang Tuhan kasih. Kunci yang Tuhan kasih. Kalau kita sudah dikasih kunci, kita nggak pakai kan sayang banget, saudara. Kau katakan, ya mungkin Amos susah nyarinya ya. Gak apa-apa, saya sampai foto ini, saudara. Saya foto, saya perkatakan setiap hari. Perkatakan firman setiap hari. Karena itu cara kita memasuki tahun ini. Berperangnya dengan cara memperkatakan. Yuk, saya mau sekali lagi kita perkatakan deklarasi financial freedom ini. Mau, saudara? Bangkit berdiri dulu dong. Sama-sama kita perkatakan di tahun memasuki tahun yang baru ini. Kita memperkatakan 2, 3. Deklarasi financial freedom terjadi
dengan tujuan Tuhan menjadikan saya sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi saudara, deklarasi financial freedom terjadi dengan tujuan Tuhan menjadikan saya sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin, 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 amin. Saudara, perkatakan janji dan firman Tuhan. Karena kairos, waktunya tidak banyak. Dibukanya cuma sedikit. Saudara, saya mau ajak kita belajar dari Ishak. Next slide, Mos. Kairos apa sih yang harus kita perhatikan hari-hari ini? Kita mau belajar dari Ishak. Waktu untuk menabur dengan tepat. Ditampilkan Kejadian 26 ayat 12. Kita mau baca ya saudara ya, ayat 12 sampai ayat 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebentar saudara, perhatikan dulu yang tadi. Sebelumnya tadi, yang ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan apa? Dalam kurun waktu tertentu saudara. Dalam tahun itu, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kita harus perhatikan, Tuhan itu seringkali mempunyai time frame tertentu. Untuk kita boleh menikmati yang namanya kelimpahan di tahun ini, kita harus melakukan sesuatu dengan tepat saudara. Nah, apa yang dilakukan Ishak waktu itu? Dia menabur. Sebelum memasuki akan tahun kelimpahannya, Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Apakah Ishak saat menabur dia tahu akan mendapatkan hasil 100 kali lipat? Dia nggak tahu. Next dulu, ayat 13. Dan orang itu, Ishak itu, menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, ceritanya ini Ishak ini sedang mengembara di negeri orang Filistin saudara. Dan waktu itu dia disuruh oleh Tuhan, kamu menabur di tempat ini. Kalau kita ya mungkin jadi Ishak ya, aduh orang saya ini nomaden, pindah-pindah tempat. Kalau saya menabur sesuatu di sini rugi, nanti saya tinggalin yang nikmati orang lain. Seringkali kita gitu gak sih saudara? Gak rela kalau aduh berkatnya itu nanti bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Aduh sayanglah kita gak nikmati, udahlah. Yang ini untuk ini mah udah naburnya sekian sedikit aja. Yang cukup buat kita aja. Nah itu gak boleh saudara. Tahun ini kita harus punya hati yang lapang. Kita harus tahu Tuhan akan memberkati kita. Ini supaya kita ini boleh menyalurkan atau menjadi berkat. Ishak waktu itu menabur dengan ketepatan. Saudara sekarang ini kan musim kekeringan ya saudara. Bahkan seorang petani aja mereka memperhatikan yang namanya musim dan waktu. Mereka tahu kapan harus menabur. Kalau waktu-waktu sekarang saudara, kemarin saya mendengarkan yang di radio Suara Gracia, ada siaran KBR itu ya saudara. Lagi cerita tentang beras. Kita ini mengalami yang namanya musim kering disebabkan oleh El Nino. Kekeringan ini belum tahu nih kapan selesainya. Bahkan dikatakan mungkin sampai bulan Desember. Dan mereka mulai ngitung ini kalau sampai bulan Desember, nanti persediaan stok berasnya kita ini harus kuat.
Karena apa? Nanti kalau musim kering selesai, ini baru petani ini bisa yang namanya menabur, saudara. Benih nggak bisa dia ngomong, oh biasanya bulan apa misalnya bulan 1 sama bulan 6 nabur gitu misalnya saudara. Ini telat nih musimnya kering. Wah nggak apa-apa lah, udahlah musim kering yang biasanya itu bulan 6 nabur. Saya harus nabur bulan 6. Pas musim kering, berantakan saudara. Nggak jadi. Tapi mereka melihat, oh saat ternyata musimnya ini bergerak. Aduh masih mengalami musim kering. Mundur saudara. Musim menaburnya mundur. Mereka tahu yang namanya harus menabur itu harus tepat waktu. Supaya apa? Supaya setiap taburan itu menghasilkan hasil yang maksimal. Menabur dalam waktu yang tepat. Dan waktu kemarin saudara, Pastor Samson Dabas di sini, dia berkata, saya ini waktu itu, waktu kita di tempat makan, bukan di tempat ini. Dia berbicara gini, Ibu, dia ngomong sama Ibu Nani. Ibu, saya ini disuruh Tuhan untuk menyampaikan tentang sacrifice di tempat ini. Dia izin sama Ibu Nani. Boleh enggak Bu? Karena saya dapat dari Tuhan, jemaat ini harus melakukan yang namanya sacrifice. Ibu Nani berkata, kalau memang itu yang kamu dapat dari Tuhan, lakukanlah. Dan waktu dia di atas mimbar setelah selesai khotbah kan, dia turun dan dia ngomong, saya mau undang setiap jemaat untuk melakukan sacrifice. Tapi waktu itu Ibu Nani ngomong, Tuhan berkata lewat Ibu Nani, ditunggu sampai tanggal 19 ini. Itu adalah nanti saudara doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, berapa taburan yang harus diberikan untuk yang namanya menikmati ini, saudara. Saya baru sadar, waktu itu belum sadar sih saudara, masih taburan, ya taburan firman Tuhan. Tapi ternyata saat saya tuh terus belajar kan, kita di sini setiap firman tuh kan nyambung saudara. Mempersiapkan setiap kita tuh nyambung terus, PW pagi, khotbah setiap Selasa nyambung, digandeng-gandengin, dirangkai. Akhirnya kita dapat, ternyata ini yang Tuhan mau. Sacrifice, menabur dengan sacrifice. Beda dengan persembahan saudara. Yang namanya taburan itu beda dengan persembahan. Seringkali kalau kita memberikan persembahan kan, ya di dompet kita seadanya berapa, kasih. Tapi yang namanya persembahan, menabur, itu beda saudara. Sacrifice judulnya. Jadi kita benar-benar harus tanya Tuhan. Supaya kita bisa menikmati seperti apa yang Ishak dapat saudara. Menabur dalam waktu yang tepat. Saya mau kesaksian sedikit saudara. Tentang keluarga saya. Mama saya, papa saya. Saya ini saya ini diceritain sama papa mama saya. Karena waktu itu saya masih kecil. Jadi seringkali itu saya itu diceritakan perjalanan hidup mereka. Makanya orang tua tuh harus sering-sering menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah dilalui. Supaya apa? Supaya kita ini mengenal, kita itu harus mengenal Tuhannya orang tua kita. Kenalilah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena mereka tuh sering cerita sama keturunannya. Cerita. Nah saudara, satu waktu mama saya cerita. Saya itu dulu seorang Katolik. Dulu waktu itu keluarga kita mengalami yang namanya kebangkrutan dalam ekonomi. Ditipu orang dan lain sebagainya. Jatuh sampai nggak punya apa-apa saudara. Dan waktu itu usaha orang tua saya itu jualan elektronik. TV saudara. TV, radio. Nggak banyak. Dan waktu itu mama saya itu
mengalami di suatu Natal, saudara. Di suatu Natal, dia ini pengen beribadah kan saudara, semua kan ada yang namanya Kristen tahunan tuh ada, Kristen Natal, datangnya tiap Natal saudara. Setahun sekali harus ke gereja, kalau enggak bukan orang Kristen saudara. Ini datang saudara ke gereja saudara, mau ke gereja Katolik saudara. Penuh sampai parkiran keluar, enggak kedengeran apa-apa. Cari gereja lagi, waduh muter lagi. Gereja lain penuh semua. Dan waktu itu udahlah, pokoknya saya nemu gereja apa saya masukin aja ini pokoknya. Pokoknya harus ke gereja saat Natal. Saat itu dia menemukan sebuah gereja, dia masuk. Gereja Kristen, nggak apa-apa, Tuhannya sama. Ya masuk saudara, dia dengar di situ dan Tuhan melawat dia. Tuhan melawat sampai dia, papa mama saya ini imannya lagi rontok saudara. Lagi rontok dan waktu itu saya ingat, dia sampai ingat firman-Nya. Pendetanya itu ngomong, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu firman itu nemplok di hati orang tua saya, mama saya terutama. Dia datang tersungkur di bawah Tuhan. Dan dia waktu itu mengalami yang namanya cinta mula-mula. Besoknya ada lagi ceritanya KKR saudara. Besoknya ada lagi. Terus dia, waduh aku ini baru dapat ini. Siraman rohani yang segar seperti ini. Terus dalam waktu itu saat dia pulang, Tuhan melawat dia, Roh Kudus banyak berbicara. Padahal dulu belum kenal Roh Kudus ya saudara. Belum kepenuhan Roh Kudus. Tapi saat kita membuka hati, Tuhan itu ngomong. Dia ini mau jualan. Aku nggak boleh telat. Ingat saudara, tidak boleh terlambat. Nanti tanggal 19 jangan telat saudara. Ya, karena mungkin momennya itu waktu penyembahan mungkin saudara. Kairosnya waktu itu Tuhan memberikan berkat, kalau kita telat, ya sudah berkatnya hilang. Nah saudara, kembali lagi. Waktu itu, saya ini nggak boleh telat Tuhan, aku nggak mau telat. Tapi dia dapat terima. Aku mau nabur. Nabur apa? Ya dagangannya punyanya TV saudara. Aku mau nabur TV lah. Mau nabur TV 1. Dalam keadaan kelimpahan? Bukan saudara. Dalam keadaan banyak hutang juga. Dagangan cuma sedikit, permasalahan banyak, besok kudu dipikirin ini itu, banyak saudara. Tapi ketika dapat firman, ngomong, Tuhan, aku pengen nabur. Tapi engkau tahu aku gak punya apa-apa. Aku punyanya ini loh saudara. Jadi kalau nabur, jangan ngelihat punya orang, punya kamu apa. Nabur dari apa yang ada. Ada TV. Tuhan, aku berdoa, tolong Tuhan, kirimkan pembeli. TV ini laku 1, mau tak kasihin, tak persembahkan. Saudara sampai sore, belum ada yang beli. Belum ada yang beli. Ditungguin, ini mau KKR. KKR jam 6, aku mau jam 5 harus sudah tutup toko, siap-siap mau berangkat. Belum ada yang beli. Saudara, saat tepat mau jam 5, ditutup, Tuhan, aku pengen beri kok. Enggak laku. Tiba-tiba diketok saudara. Tok. Nyah itu ibu gitu kan. Mau beli TV. Oh yo. Wah, mama saya langsung semangat. Buka lagi pintunya, jebret gitu saudara. Mama saya itu orang yang bersemangat kalau disuruh jualan saudara. Kalau ngelihat yang namanya orang pelanggan beli gitu saudara. Waduh, langsung belum waktunya buka gitu saudara. Nah, saudara, begitu ngeliat diketok, ada yang mau beli TV, buka pintu selebar-lebarnya. Padahal orangnya yang masuk cuma 1. Silakan. Wah, langsung ngomong, ini bagus TV-nya, terbaik TV ini. Wah, ya udah, singkat cerita, dibeli. Dibeli, dapat uang. Langsung nggak mikir apa-apa, bungkus, mandi, langsung pergi ke gereja. Dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan setelah itu keadaan bermula. Apakah langsung
memberikan langsung besoknya dapat jebret diganti sama Tuhan atau langsung berbuah? Enggak saudara. Melewati besoknya mikirin juga, aduh ada utang lagi nih. Di bank masih ada utang, di tetangga masih ada utang. Harus jualan TV cuman 5 buah gitu. Gimana cara nutup utang? Enggak tahu. Tapi tiba-tiba saudara, suatu waktu ada seorang yang, di sana kan ada yang namanya kelilingan itu saudara. TV itu kelilingan, mau masukin barang. Dan waktu itu waktu musim tembakau saudara. Dan dia ngomong, aku ini baru masuk nih ke daerah kamu ini. Ya udah kalau gitu kamu setorin saya barang aja. Oke, tak setorin ya, saya mau drop di tempat ini. Kebetulan ownernya sendiri yang datang keliling saudara. Tapi aku ini nggak punya uang cash loh ya. Saya nggak punya uang cash gimana? Nggak apa-apa. Pokoknya nih barang tak titipin di kamu. Kamu jalanin, nanti kamu saya kasih tempo waktu. Kalau nggak salah waktu itu dikasih tempo 2 minggu. Oke, kalau kayak gitu saya siap. Tak drop ya di sini ya. Ya. Nah saudara, tapi saat kita diberikan itu, mama saya ini, dia ini dapat dipercaya saudara. Ngerti nggak? Waktu dia menerima yang namanya berkat, 1 box turun, 1 truk diturunin di toko saya. Dia ini jualannya dengan getol, dengan pinter, dan sampai saudara, itu tidak ada 1 minggu, ludes semua saudara barangnya. Ludes saudara, telepon lagi. Pak, saya bisa nggak kirim barang lagi? Bisa, habis. Tapi dibayar dulu saudara. Dibayar dulu supaya jadi orang yang dipercaya. Ini habis loh. Tak balikin. Wah, tak drop lagi ya. Drop lagi 1 truk lagi. Di drop lagi. Habis lagi saudara. Dalam waktu yang singkat. Bayar lagi. Waduh. Tak drop, pokoknya kamu telepon. Kalau kamu perlu barang, kamu telepon sama saya. Tak drop barang. Saudara. Dan akhirnya kamu gak usah langsung bayar, gak apa-apa. Tak kasih tempo. 1 bulan. Itu yang namanya 1 bulan dia bisa jual yang namanya bertruk-truk saudara. Orang gak nawar yang cuma ngasih dadat. Akhirnya uangnya kan jadi bisa diputerin saudara. Harusnya bayar 1 bulan. Ini ternyata 4 truk udah selesai dalam 1 minggu. Uangnya diputar. Saudara, saya melihat ajaib. Saya melihat keluarga saya dipulihkan secara ekonomi. Kalau saya lihat sekarang, saya pulang, kemarin habis pulang ke rumah ya. Saya lihat gitu ya. Tokonya tuh kecil saudara, toko orang tua saya itu kecil. Tapi saudara mau cari barang apa elektronik, ada semua saudara. Gudang penuh, sampai saya ini sampai pusing kalau ngeliat. Mama, gudang kok sampai pusing, penuh kayak gini kalau nyari barang tuh orang tuh gimana? Wih, tumpuk-tumpukan penuh. Ada kamar kosong, diisi barang. Semua diisi barang, semuanya isi barang semua saudara. Sampai penuh. Orang kalau datang, ini kamu punya barang segini ini apa? Nggak ada yang, barangnya nggak ada yang macet gitu istilahnya. Tidak ada, semuanya laku kata mama saya. Sampai heran-heran. Berawal dari apa? Dari sebuah ketaatan. Menangkap kairos Tuhan untuk apa? Menabur dalam waktu yang tepat saudara. Kita mau belajar, minta sama Tuhan. Tuhan aku minta roh binia untuk aku boleh menabur dengan tepat. Saudara, kairos Tuhan itu gak cuma 1 waktu. Dalam 1 tahun itu, apalagi dalam kehidupan setiap pribadi kita, ada mungkin beberapa pintu kairos yang Tuhan berikan. Nah, kita ini tugasnya, kita ini berjaga-jaga. Mungkin saudara, ternyata di pertengahan tahun saudara melihat yang namanya sesuatu peluang bisnis. Dan Tuhan pengen, ayo kamu ambil gitu istilahnya. Itu harus waktunya tepat saudara. Kalau enggak tepat enggak jadi saudara. Satu lagi saudara, kesaksian tentang mama saya lagi. Cerita yang ada aja. Ini karena saya diceritain jadi saya
membagikan kesaksian supaya boleh menjadi rema. Suatu hari setelah menjalankan usahanya, tiba-tiba mama saya ini selalu dapatnya tuh mimpi. Dia tuh ngimpi, saudara. Dapat ngimpi. Di tokonya ini ada sumber air di atasnya. Sumber air ngalir terus. Oh ya, artinya apa ya? Nggak ngerti. Terus setelah itu dia ngimpi lagi. Dia ini disuruh buka toko emas. Dan dikasih lihat waktu itu, wah, dikerubutin orang, saudara. Dikerubutin orang waktu dia buka toko. Aku kok dapat firman seperti ini ya, ngimpi kayak gini ya, aneh ya. Terus didoakan, karena nggak punya modal sih saudara. Belum punya modal saudara. Nggak punya modal. Dulu waktu awal pertama kali mama saya dia usaha toko emas. Dimodalin oleh orang tuanya. Tapi waktu itu tutup ganti elektronik tadi. Sekarang disuruh buka lagi. Saudara. Gak ada modal saudara. Dapat firman, cuman percaya. Nah ini yang kedua saudara. Yang tadi menabur dengan tepat. Yang kedua adalah menggali sumur saudara. Saya mau cerita dulu ya. Setelah itu, wah dapat firman ini. Oke, aku percaya kalau Tuhan akan menyediakan semuanya. Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan. Suatu waktu, dia tuh papa saya ini punya kakak yang usaha emas saudara. Terus tiba-tiba lagi main ke Parakan, terus ngomong, cerita-cerita, terus aku tuh sebenarnya pengen buka emas. Buka aja, tak modalin. Buka toko, tak modalin. Oh ya wis. Dimodalin saudara, buka toko emas saudara. Kecil saya ngomong, mama ini buka toko emas kok. Bukan cari tempat yang baru, terus buka toko emas gitu ya saudara ya. Kalau di saya enggak saudara, toko emas sama toko elektronik jadi satu. Saya itu kadang suka bingung. Enggak meyakinkan tuh Maya, buka toko emas kok dijadiin satu, diginiin. Tapi melangkah dengan iman. Sumur yang udah pernah tertutup. Ishak waktu itu disuruh menggali lagi yang namanya sumur Abraham. Sumur orang tuanya yang sudah tertutup. Dia suruh menggali lagi. Kalau kita baca, waktunya singkat, ayat 26 ayat 17 sampai 19. Saudara baca lagi ya saudara. Saya percaya ini cerita yang umum, saudara pasti sudah tahu. Ishak tuh menggali lagi yang namanya sumur Abraham. Dan yang namanya menggali sumur itu capek saudara. Belum tentu airnya masih ada. Digali. Sampai dia mendapatkan air yang berbual-bual. Ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Mama saya waktu itu dapat yang namanya air yang berbual-bual di tokonya. Dia mendapatkan sebuah rema, dia harus membuka sebuah toko yang mungkin di luar kapasitasnya. Tapi percayalah kalau dari Tuhan itu Jehovah Jireh, dia yang akan menyediakan. Gak punya modal, tenang aja, kita punya Bapa di atas segala Bapa. Dia akan menyediakan apa yang kau perlukan. Dan ternyata dia menekut nih. Saya melihat orang tua saya ini pekerja keras saudara. Ulet banget. Jualan saudara, itu benar-benar seperti mimpinya saudara. Begitu dia buka, toko emas ini dibuka, yang namanya dari mulut ke mulut, wah antri. Saudara, saya kalau bantuin dulu, apalagi musim lebaran ya saudara, itu yang namanya orang beli saudara, itu tumpuk 4 saudara. Mejanya kan kecil nih, orang itu sini depan meja, belakang ada lagi. Orang cuman, ini yang jualin tuh sampai bingung saudara. Itu pencopet juga ada saudara. Yang namanya jualan gitu kita harus punya hikmat, orang nyopet juga ada. Lihat sampai saudara, orang itu kalau mau beli ya, kita lebih galak dari yang, kan pembeli adalah raja. Kalau ini enggak, penjual adalah raja. Kamu mau beli? Nih,
Gak boleh milih. Ayo mana? Mau berapa gram? 2 gram kasih. Mau berapa gram? 10 gram ki, onone iki, gelem. Dari jauh saudara, gak lihat. Iki gelem, 10. Ya gelem, ya. Yesus gelem. Duit kasih, jebret. Saudara. Itu jualan sampai kayak gitu saudara. Ini jualan emas, bukan jualan kacang saudara. Ajaib. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saat kita diberikan kairos Tuhan, dapat rema dari Tuhan, kita nggak bisa cuman oh ya dapat visi buka toko ya udah buka asal-asalan, nggak bisa. Modelnya dipilih, barangnya habis langsung pergi lagi, kulakan lagi, mengelola uangnya dengan benar sampai akhirnya bertambah dan bertambah. Yang harus kita lakukan hari-hari ini juga kita harus menggali sumur. Mungkin saudara, mungkin ada usaha atau berkat yang sudah pernah saudara jalani dan ternyata tertutup. Sumur itu pernah tertutup. Coba tanya Tuhan lagi. Kalau Tuhan berkenan, saudara gali lagi. Itu bisa menghasilkan air yang berbual-bual. Saudara. Percaya saudara, kita akan memasuki tahun yang baru. Musim yang baru. Percaya kita akan mengalami semuanya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita minta roh Bineah untuk kita boleh menangkap kairos Tuhan. Amos tolong tampilin roh Bineah. Saya mau undang kita untuk bangkit sekali lagi. Kita mau minta roh Bineah diberikan dalam hidup kita. Kita mau perkatakan. Siap ya saudara ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima perkatakan ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Sekali lagi kami terima, 2, 3. Kami terima ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur biar ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Tepatkan semua yang kami buat. Untuk setiap taburan, setiap sacrifice yang harus kami persembahkan Tuhan. Tepatkan Tuhan, tepatkan Engkau yang berbicara dengan kami hari-hari ini. Dan juga Tuhan berikan kami kepandaian untuk menangkap kairos. Dan menggali setiap sumur yang Kau sediakan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tanggal 19 masih ada beberapa hari. Ayo hari-hari ini tangkap kairos Tuhan. Ya, benar-benar saudara dan saya itu duduk di bawah kaki Tuhan terus mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau menangkap kairosmu. Ya, aku mau menangkap apa yang Engkau mau. Sampai aku ngerti akan hatimu. Sacrifice, ya, bukan sekedar persembahan. Tapi ini benar-benar pengorbanan. Nah, saudara, ada seorang yang jualan elektronik juga ya. Dia merasakan aku Rosasana ini mau menabur sesuatu. Dia bilang. Lalu akhirnya dia pikir saya mau menabur alat elektronik di tempat ini. Dia bilang begitu. Lalu karena dia teman baiknya Heri, dia ngomong sama Heri, saya mau nabur ini, tapi minta supaya diberkati, didoain sama Ibu Nani. Dia bilang karena saya memang usahanya jualan elektronik. Nah, terus dia anak masih baru, belum lama ikut persekutuan. Lalu Heri bilang, ini mau ngasih ini. Saya bilang, kalau ngasih sama Tuhan itu harus yang terbaik. Saya bilang gitu. Jangan asal-asalan. Tanyain dia mau ngasihnya itu barang elektroniknya merek apa. Ya, beri yang terbaik. Lalu Heri ngomong, ini tanyain merek apa? Merek ini.
Saya bilang beri yang terbaik. Kalau mau ngasih sama Tuhan itu beri yang terbaik. Jangan asal-asalan, beri yang terbaik. Dan ini bukan merupakan persembahan, sacrifice. Nah, lalu bicaralah Heri, kata Mami harus beri yang terbaik. Mereknya harus ini. Oh ya, merek itu dia nggak jual. Ya, dia nggak menjual merek itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sacrifice. Jadi tidak hanya sekedar ngambil barang yang ada di tempat dia. Tapi dia benar-benar sacrifice. Berkorban, mengeluarkan uang lagi untuk membeli barang yang terbaik. Ini namanya sacrifice. Ya. Jadi beri yang terbaik. Dari segala sesuatu yang sebenarnya kamu sebetulnya belum mampu untuk memberikan itu. Seperti yang dialami oleh Abraham. Memberikan Ishak. Dia sebenarnya gak mampu untuk memberikan Ishak untuk dipersembahkan. Tapi dia lakukan. Ujungnya apa? Dikembalikan. Dikembalikan bukan sedikit. Dikembalikan sampai zaman sekarang ini kita menjadi keturunan Abraham. Saudara belajar, tangkap kairos Tuhan. Ya. Supaya benar-benar saudara dan saya menerima yang dinamakan financial freedom. Yang kedua, saya mau sampaikan, kita ini puasanya ya, buka puasa terakhir itu hari Senin. Jam 12 sampai dengan jam 1 ya. Jadi jangan merasakan aduh minggu wis bebas, Senin bebasnya ya. Buat saudara-saudara yang hari ini streaming, dengerin ya. Puasa terakhir itu bukanya hari Senin jam 12 dan jam 1 ya. Jadi saya harap saudara bisa nangkap, jangan buka puasanya jam 12 siang hari Minggu, hari Senin ya. Saya percaya kita bisa menuntaskan semuanya. Buat saudara yang mau nerusin puasa, tidak ada halangan dan tidak dilarang. Terserah iman masing-masing, cari kairos Tuhan ya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Cuman jangan motivasinya lain. Aduh aku sudah rada kurus nih, tak teruskan supaya saya kurus tambah gemuk. Ya dengerin, jadi motivasi yang benar tujuannya supaya jebol Tuhan. Supaya saya benar-benar freedom secara jasmani dan rohani. Ya. Saya percaya saudara dan saya akan menerima hak bagiannya. Jangan lupa sekali lagi. Persembahan yang saudara berikan itu sacrifice ya, bukan sekedar persembahan. Minta sama Tuhan, tangkap kairos Tuhan sampai benar-benar melakukan bagiannya. Saya pun saat-saat ini saya sudah cerita sama saudara-saudara yang suka berdoa sama saya. Pemberian sacrifice saya itu di luar kemampuan. Tapi saya bilang Tuhan saya mau lakukan hal ini. Saya mau lakukan hal ini. Ya. Dan saya percaya yang seperti itu namanya bukan sekedar persembahan. Tapi itu adalah sesuatu hal sacrifice, pengorbanan. Mematikan kepengenan kita sendiri. Dan memberikan semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan biarlah firman hari ini mempersiapkan kami apa yang kami harus lakukan. Dan untuk sacrifice ini Tuhan beritahukan kepada kami. Untuk apa kami memberikan ini. Engkau bicara Tuhan. Engkau bicara Tuhan. Engkau bicara. Engkau berbicara. Ini
persembahan. Bukan sekedar persembahan, tapi sacrifice. Engkau bicara Tuhan, supaya kami semua memberi di dalam ketepatan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan semua dan semuanya. Rencana hari Senin dan Selasa ini Tuhan. 18 dan 19. Kami berdoa saat ini. Engkau yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Lawatan terjadi buat kota ini. Kota ini menjadi bangkit kembali Tuhan. Kota ini penuh dengan kairos-Mu. Kota ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kota ini penuh dengan perkara-perkara yang ajaib. Sion bangkit, Sion bersinar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kami menjadi alat-alat-Mu yang berkenan di hati-Mu. Untuk kami mau berdiri buat bangsa ini. Terutama ya Tuhan, biarlah bangsa ini dapat meneruskan apa yang sudah ditabur Tuhan. Apa yang sudah dirintis Tuhan. Apa yang sudah dilakukan. Kami minta di dalam nama-Mu. Jangan sampai apa yang sudah dibangun ini dirusak kembali. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah jangan merupakan lingkaran setan Tuhan. Tapi benar-benar merupakan sesuatu monumen yang luar biasa yang dibangun sampai rencana-Mu tidak ada yang gagal untuk bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan, manusia boleh mereka-reka, tapi kami percaya kepadamu. Engkaulah yang akan menentukan pemimpin yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini, minta anugerah-Mu turun, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini, damai sejahtera-Mu turun atas negara ini, damai sejahtera-Mu turun atas kota-kota, termasuk kota ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun, keamanan turun Tuhan. Biarlah semua yang bakal akan adanya acara hari Senin dan Selasa, semuanya diatur dengan keamanan yang daripada-Mu, damai yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang pegang kendali atas segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa apapun yang saat ini terjadi, musibah apapun, virus apapun, kami percaya Engkau akan membuat kami tetap sehat dan kuat. Oleh karena itu kami terima daya tahan tubuh yang baru. Menguasai hidup kami Tuhan. Daya tahan tubuh memasuki hidup kami Tuhan. Sehingga kami kuat, kami sehat. Sekalipun saat ini menghadapi cuaca yang tidak menentu. Tapi tetap Engkau memberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan kami menerima akan pengurapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Memasuki akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dihancurkan. Ini tangan kami Tuhan, kami urapi. Kaki kami urapi. Kau terus beracara atas hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, sampai kedatangan-Mu untuk kedua kali. Pengurapan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami.
Penyertaan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Kemanapun kami pergi, selubung yang daripada meliputi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya juga mau menghimbau setelah tanggal 19, tanggal 20 ada seminar tentang bisnis. Ya. Buat saudara-saudara dimanapun juga, ayo kita sama-sama melihat adanya tsunami lawatan. Ada next level dalam usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati saudara semuanya.